Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di hari ini, tafsiru surati Al-Kafirun. Ya. Yuk dibaca. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, tafsiru suratil kafirun. Qila inna Quraisan min jaliha da'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila ibadatin au saniha Ila ibadatin mudhaf. Ila ibadati au saniha sanatan wa ya'budunallaha sanatan fa anjalallahu hadhihi syurata. Qala ta'ala, dikatakan bahwasanya orang Quraisy adalah di antara Karena kejahilannya. Karena kejahilannya dia menyeru kepada Nabi Muhammad SAW, mengajak Nabi untuk beribadah untuk menyembah patung-patungnya. Menyembah patung-patungnya dalam 1 tahun. Dan mereka menyeru Dan mereka siap menyembah Allah. Dan mereka siap menyembah pada Allah dalam 1 tahun. Maka Allah menurunkan surat ini. Ya, ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perkataan fa'anzalallahu hadhihi surah ini namanya apa? Namanya bentuk penjelasan asbabun nuzul. Ya, ini namanya bentuk penjelasan asbabun nuzul. Ini menerangkan asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun. Namun di sini kisahnya disampaikan dengan qila, ya, tidak dengan periwayatan yang jelas. Jadi ini menunjukkan ya belum dihukumi kesahihannya. Di kesahihan kisahnya itu loh. Kisah inna Quraisan da'at sampai akhir ini ya belum tahu ya. Kita harus mengetahui lagi kesahihannya karena disampaikan dengan kata-kata qila ya toh. Bukan qala siapa kan gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau bentuknya fa'anzalallahu namanya ini bentuk penjelasan asbabun nuzul ya. Berarti kata-kata yang tengah-tengah berarti dikatakan asbabun nuzul surat ini. Berarti gitu ya itu. Ini dikatakan nah gitu. Ya dikatakan asbabun nuzul surat ini adalah orang-orang Quraisy mengajak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya beliau menyembah berhala selama 1 tahun. Terus orang-orang Quraisy siap untuk mereka menyembah Allah selama 1 tahun. Supaya kalau yang benar Nabi, orang Quraisy ikut mendapatkan separuh 1 tahun setiap 2 tahun. Dan supaya jika yang betul orang Quraisy, Nabi juga ikut mendapatkan 1 tahun dari 2 tahun. Nah itu. Ini namanya mereka kan
solusi 50-50. Nah, namanya solusi 50-50, tapi versi orang Quraisy. Dan memang sampai disitulah puncak pengetahuan mereka, nah gitu. Jadi memang ini menurut mereka ini suatu usulan yang emas, ya kan? Emas karena menjaga persaudaraan, menjaga kerukunan, menjaga persatuan, ya kan gitu. Namanya menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Ini versi orang-orang Quraisy, karena kalau orang Quraisy yang benar Muhammad ikut. Kalau ya betul Muhammad, mereka juga dapat, ya kan gitu. Ini kan bagus sekali ini memang, bagus sekali seandainya itu tidak melawan Allah, nggak melawan Rasul. Artinya begini, yaitu sesuatu yang bagus seandainya yang dia hadapi itu bukan Rasul. Sama-sama tidak mendapatkan wahyu, sehingga memang kebimbangan mana yang benar masih 50-50. Kan itu memang benar-benar kita nggak tahu siapa yang benar ini. Yang benar itu Quraisy atau Muhammad. Nah gitu. Nah, ini kan versi orang Quraisy, nggak tahu mereka. Kalau mereka yakin sih benar Muhammad, ikut Muhammad. Karena nggak yakin, nggak tahu ya benar siapa, wis paruh ae. Diparuh setahun nyembah Tuhane wong Quraisy, setahun nyembah Tuhane Muhammad. Nah, tinggal siapa yang benar, kedua belah pihak ikut. Dapat ya itu. Nah, itu Masya Allah, ini memang bagus sekali itu. Itu bagus sekali, tapi sayangnya ini bertentangan dengan wahyu. Nah, bagian tanpa wahyu itu bagus. Nah, bagian tanpa wahyu itu istimewa. Itu suatu pendapat yang cerdas. Seandainya sama-sama tanpa wahyu, tapi sayangnya ada wahyu. Nah, inilah yang kadang orang nggak paham. Jadi orang nggak paham, orang nggak bisa menerima kebenaran wahyu. Orang yang mereka mendustakan wahyu itu akhirnya kayak gini ini, kayak orang Quraisy. Akhirnya dalam kebimbangan, dalam kebingungan, kan itu akibat dari menolak wahyu. Tidak sebagaimana yang Allah firmankan, udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kan gitu. Makanya juga yang memandang siapa? Kayak yang memandang orang beriman, maka seperti kata penulis apa itu? Bin jahliha. Bin jahliha. Usul seperti itu adalah min jahliha, karena kebodohan, karena ketidaktahuan mereka. Itu karena ketidaktahuan mereka. Ketidaktahuan mereka akan benarnya Islam. Ketidaktahuan mereka, ketidakpercayaan mereka kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu. Tapi bagi yang sesama mereka ini bagus sekali. Oh iya, ini solusi yang bagus. Ya kan? Ini namanya 50-50. Kan gitu. Ya, tengah-tengah kan gitu. Ini jalan tengah demikian. Jadi yang seperti ini memang sudah klasik ya. Sekarang pun juga mungkin begini masian. Pasti orang-orang yang mereka menolak wahyu dalam upaya-upaya mereka menciptakan persatuan, menciptakan kerukunan, menciptakan dibawa sama-sama, kan itu kan? Dibawa sama-sama. Kalau emang 5 agama, ya berarti ya isrin. Itu dibawa sama-sama, nah kan begitu. Ya, tapi itu semua ketika
ya tidak memakai wahyu. Atau ketika memang wahyu belum bisa diterima. Nah, itulah memang nilainya iman. Itu nilainya iman, itu besarnya nilai iman, bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi semua kita iman kepada Allah itu bukan pokoknya beriman, tapi iman kita kepada Allah itu ya paling tidak seperti yang sudah antum bahas di dalam Nubdzah fil Aqidah itu. Ya kan? Baru mengimani wujudnya Allah itu bukan asal pokoknya Allah ada, tidak, tapi pakai dalil, ya kan? Apa dalilnya kemarin? Mengimani Allah. Berapa dalilnya mengimani wujudnya Allah? Dalilnya berapa? Allah itu ada, dalilnya berapa kemarin? Di Nubdzah itu. Itu minimal itulah. Udah belum sih? Belum toh? Itu pokok sekali itu. Ayo, kamu. Ayo kamu. Berapa dalilnya? Dalil mengimani wujudnya Allah berapa? Berapa? Yuk, siapa yang ingat? 3 tambah 1 4, ya kan? Satu dalil fitrah. Satu dalil fitrah. Dua dalil akal. 3 dalil syar'i. 4 dalil hissi. Nah, itu. Itu kalau itu minimal kayak itu dipahami sehingga kita tuh iman kepada Allah itu bukan pokoknya percaya. Bukan begitu. Kita biar bisa membedakan antara ini Tuhan yang benar atau Tuhan yang tidak benar. Karena gini, sekarang orang ada yang mengkultuskan gampangannya patung atau gampangannya Nyi Roro Kidul, gitu kan? Kan dibahas bagaimana secara fitrah, bagaimana secara akal, bagaimana secara syar'i, bagaimana secara hissi, kan begitu. Nanti dibahas, kan demikian. Jadi itu untuk mengerti benang merahnya gitu. Ya, kita tidak asal percaya. Tidak boleh yakin tanpa bukti. Aku pokoknya wis yakin. Buktinya apa? Serah penting. Wah, ya nggak bisa. Yakin itu harus pakai dasar. Bagaimana yakin tanpa dasar? Pokoknya aku yakin. Soalnya diganggu gugat. Nah gitu. Ya enggak, harus pakai buktinya itu. Secara fitrah bagaimana? Secara akal bagaimana? Secara syar'i bagaimana? Secara hissi bagaimana? Kan itu. Nah, secara syar'i misalnya apa? Kemarin secara syar'i itu. Secara syar'i diterangkan karena di semua kitab suci apapun kitab sucinya di sana menyebut Sang Pencipta. Menyebut nama sesembahan yang benar, menyebut nama Allah. Berarti secara syar'i semua kitab langit menyebutkan hal itu. Di Al-Qur'an sendiri, yang ayatnya ada berapa ayat Al-Qur'an itu jamaah? Berapa ayat Al-Quran? 6.000-an ayat, ya kan? Itu kata Allah disebut ada tidak kurang dari 1.745 tempat. Itu baru Allah toh, belum Ar-Rahman, belum Ar-Rahim, belum Al-Aziz. Itu di Al-Quran aja itu disebutkan 1.745 kali. Oh gitu. Jadi ini kita suci yang juga begitu, nah gitu loh.
Nanti demikian. Itu satu. Secara syar'i ya, secara syar'i. Yang kedua, kitab-kitab suci yang diturunkan dari langit pada masanya masing-masing berisikan hukum-hukum yang bijaksana. Kan gitu. Berisikan hukum-hukum yang adil. Menciptakan kedamaian pada masing-masing rasul yang diutus untuk membawanya. Ini bukti itu kitab suci bukan dari rasul. Memang dari ada yang mengutusnya, yaitu Allah kan gitu. Dan sekaligus Allah yang mengutus mereka maha mengetahui maslahat kan itu dan maha bijaksana. Terus apalagi secara syar'i? Secara syar'i juga kitab-kitab suci yang dibawa oleh para rasul itu sering menyebut-nyebut perkara-perkara alam. Perkara alam semesta. Menyebut perkara alam semesta, bahkan tidak jarang menyebut perkara yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi jauh yang lalu, dan itu wakil membuktikan, kenyataan membuktikan, kan gitu. Itu berarti tidak dari syar'i adanya Allah. Nah itu. Nah itu bisa disamakan nanti. Kalau patung gimana? Apakah disebut-sebut di berbagai kitab suci? Nah gitu kan. Yang kedua, apakah ini patung memberikan suatu kitab kepada para penyembahnya dan isinya bijaksana, bawa maslahat? Nah kan gitu. Ya kan? Untuk semua orang. Untuk semua orang. Kalau kitab suci untuk semua orang. Jadi kalau semua orang seluruh dunia. Kalau yang sebelumnya untuk masing-masing umatnya kan itu. Apakah berisikan juga nanti apa tadi kabar-kabar alam semesta dari sejak awal penciptaan dunia sampai akhir nanti apakah menerangkan? Kan begitu. Nah itu kita bisa untuk perbandingan. Oh gitu caranya menarik benang merah. Ya kan gitu. Ya ini iman kita, iman yang sesuai bukti, iman yang pakai dasar. Nah gitu. Itu misalnya ya, itu pakai gitu itu pakai itu bagus sekali itu buku yang kita kaji itu namanya nubdah, ringkasan, singkat. Nah, masa mau diringkas lagi? Wis singkat enggak dihafal kayak astagfirullah gitu. Itu wis singkat minimal itu dan dikembangkan kan gitu semestinya kan demikian. Itu ringkas sekali gitu. Ringkasnya itu kan gitu. Iya kan? Nah, demikian ya. Sehingga nanti kita bisa lebih yakin lagi. Nah, gitu. Karena kalau orang yang tanpa wahyu dari Allah kayak ini kayak orang kafir Quraisy. Solusinya seringnya 50-50. Itu yang dipandang adil, yang dipandang bijaksana. Tapi bagi yang menerima wahyu tinggal sami'na wa atau bukti tidak kurang. Tuhan itu adalah satu. Tiada Tuhan yang berarti disembah selain Allah, sebagaimana pencipta alam juga hanya satu. Makanya kita harus paham suatu paham ketuhanan seperti dalam falsafah Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Itu yang merupakan dasar pokok ya kan di Indonesia. Itu mesti berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sifatnya Tuhan itu Esa, dan keesaan Tuhan itu tidak gotong royong. Kalau gotong royong namanya tidak Esa. Loh, kan itu namanya tidak Esa.
Kalau gotong royong berarti bukan Tuhan. Kan gitu. Kalau namanya Tuhan itu tidak mengenal gotong royong, maka dinamakan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada gotong royong, nggak ada investasi modal dalam penciptaan alam semesta. Kan gitu, nggak ada gotong royong. Nggak ada perserikatan, kan gitu. Nah, kalaupun ada gotong royong itu bagus, tapi bukan haknya Tuhan. Itu haknya makhluk. Sesama makhluk suruh gotong royong. Makanya kalau gotong royong itu namanya tidak berketuhanan. Kan demikian, namanya Tuhan, haknya Tuhan, tidak butuh gotong royong. Maka Indonesia falsafahnya apa? Keesaan Tuhan. Esa bermakna tidak membutuhkan gotong royong, kan gitu kan? Ya kan gitu toh? Kan demikian. Ya ikhwati filah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Seperti juga ini kan gitu. Ini kalau versinya manusia yang enggak ngerti wahyu gini, ngajak gotong royong gitu, ngajak gotong royong. Ini versinya orang kan itu, versinya orang. Tapi versinya wahyu ya tauhid. Tuhan yang Maha Esa. Maka jawabannya surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Tuhan masing-masing, kalau percaya ya ayo menyembah Allah, enggak percaya ya wis. Ini karena pasti Tuhan itu Esa, enggak mungkin Tuhan gotong royong, enggak mungkin Tuhan itu semuanya Tuhan yang banyak gabur semuanya berhak disembah, enggak mungkin. Pasti hanya satu. Maka dalam Al-Quran pun diberikan bukti keesaan Tuhan secara akal. Bisa antum buka surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun kiri atas. Al-Mu'minun kiri atas. Ayatnya sekitar 90. Ayat 90. Ayat 90. 91. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Ya, yuk terjemahkan. Terjemahkan. Allah tidak mempunyai anak. Ya. Dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa atau makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Nah, kan gitu. Yang pertama, sifatnya Tuhan itu maha kaya. Ya kan? Jika tidak maha kaya bukan Tuhan. Oleh karena Tuhan itu harus kaya dan sempurna kekayaannya, maka Tuhan itu tidak butuh anak. Kalau butuh anak namanya belum kaya. Belum kaya masih butuh anak. Belum kecukupan. Maka butuh anak yang membantunya. Butuh anak yang meluaskan kekuasaannya, kepemilikannya. Butuh anak yang meneruskan perjuangannya. Kan gitu. Maka yang pertama dibuka dulu
mattakhadallahu miwalad. Tuhan yang benar, sesembahan yang hak itu tidak mempunyai anak. Mengapa? Sifatnya Tuhan yang benar adalah maha kaya. Itu loh, maha kaya. Kalau kamu punya anak, kenapa? Urung sugih. Perlu penerusan. Perlu meneruskan dengan Butuh penerus. Ya kan gitu. Bahkan kamu banyak dosa, butuh yang memintakan ampun. Kan gitu. Makanya kita harus punya anak. Ya harus punya anak. Tuhan butuh itu. Makanya mattakhadallahu min walad. Itu satu demikian. Ini akal kan gitu kan? Itu akal gitu. Yang kedua, tiada Tuhan yang benar selainnya. Wa makana ma'ahu min ilah. Tidak ada Tuhan yang benar selain Dia. Kamu jangan maksa, kita enggak maksa. Ini teori. Taruhlah, anggap ada. Taruhlah anggap ada. Ada Tuhan yang benar selain Allah. Dan ingat, Tuhan yang benar itu sifatnya harus mencipta. Jika enggak mencipta, maka bukan Tuhan yang benar. Bagaimana akan dipertuhankan sementara Dia tidak mencipta? Kan begitu. Nah, jika Dia yang Tuhan yang benar, pasti mencipta. Maka seandainya ada pencipta selain Allah, sehingga Dia menjadi Tuhan, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. La dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Niscaya masing-masing Tuhan yang benar, yang memang merupakan pencipta itu, niscaya akan mengelompok dengan ciptaan-ciptaannya. Akan mengelompok berkumpul dengan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Sehingga ada Tuhan A bersama ciptaannya, ada Tuhan B bersama ciptaannya, dan seterusnya. Seandainya ada Tuhan yang benar karena keberadaannya sebagai pencipta. Akan begitu. Sehingga keadaan di alam semesta itu jadinya seperti dunia ini yang terbagi berbangsa-bangsa dan berkerajaan. Kerajaan masing-masing negara dan kerajaan punya pemimpin masing-masing. Akan begitu niscaya. Alam tidak akan satu. Tidak akan satu matahari. Kan gitu. Tidak akan demikian. Atau masing-masing Tuhan akan menyokong satu matahari, kan gitu kan. Nah demikian. Makanya kata Allah berikutnya, setelah masing-masing demikian, walah ala ba'duhum ala ba'din. Akhirnya masing-masing Tuhan akan mengalahkan Tuhan yang lain. Lawang presiden saja yang bukan pencipta itu nggak mencipta, itu aja pengen mengalahkan negara lain, padahal kehebatannya belum sampai menciptakan. Paling bisa merakit bom itu, bisa merakit rudal kan gitu kan. Itu aja pengen untuk menaklukkan negara lain, apalagi pencipta dari tidak ada pasti akan mengalahkan yang lain. Nah maka mau nggak mau yang menang hanya satu. Nggak mungkin nggak ada yang menang. Kalau nggak ada yang menang berarti tidak ada yang berat disembah. Nggak ada yang menang kok, semuanya draw. Dan itu nggak mungkin draw. Karena apa? Karena alam semesta teratur, rapi, ya kan? Nggak ada perebutan matahari, nggak ada perebutan matahari. Sampai
kapanpun sejak dulu ya matahari itu begitu jalan edarnya. Sehingga ketemunya adalah selalu berputar ya kan 4 tahun sekali, namanya kabisat. Februarinya 29 kan itu terus demikian, berapapun itu udah dihitung begitu, nggak ada perubahan yang begitu, hanya itu satu. Makanya subhanallahi amma yasifun kan itu akal sebegitu, itu akal demikian bisa jadi. Itu aku kan mampu menerangkan kayak gitu, mampu. Karena aku kan transparan Al-Quran menerangkan demikian. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala subhanallahi amma yasifun. Itu kamu belum sampai ilmunya. Karena masih nubdah aja belum selesai. Itu salah nubdah itu. Ini udah nubdah rampung. Ya kan? Nanti ganti akidah ningkat sampai situ nanti sebetulnya gitu. Kalau saya ngaji itu di akidah wasitiyah. Itu pertama nubdah dulu. Terus lummatul i'tiqad. Terus wasitiyah, terus tohawiyah. Nah gitu. Ya, itu harus rampung dulu nubdahnya dan paham loh. Ya gitu itu kan nubdahnya, itu selayang pandangnya, itu pondasi dan landasannya kan gitu. Ya. Jadi kita pakai ilmu yakin ya kan, pakai bukti, kita berani dialog, kita berani transparan, kan gitu. Sekarang kamu yakin Allah satu, yakin. Kau pernah melihat? Belum. Kau yakin? Punya bukti? Buktinya apa? Tadi, ya kan itu. Buktinya apa? Matakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, kan gitu. Wala ala ba'dum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Nah, kan gitu ya kan. Dan jelas tidak ada pembagian kerajaan langit. Enggak ada pembagian negeri langit, kan itu kan? Enggak ada kan itu. Laut pun maunya enggak ada. Ya kan itu. Dibatasi aja 12 mil, gitu toh. Itu untuk wilayah negara masing-masing kan begitu. Itu bersengketa, makanya bersengketa karena pemiliknya tidak satu, ya kan gitu. Nah, tapi kalau negara-negara persengketaan, ya masa satu pemilik, kan itu, satu pemilik, ya kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Dan laut manapun dia ada pasang surut, gak ada perbedaan. Itu berarti Tuhannya adalah satu. Ya kan demikian, Tuhannya satu. Semuanya ada pasang dan surut. Dan boleh jadi pasang waktu nggak hujan, dan boleh jadi banjir justru surut. Itu kan, karena waktu itu tidak pasang karena hujan dan banjir, tidak surut karena kemarau, tapi karena faktor lain, bukan karena faktor itu kan gitu. Kalau kata itu karena faktor gravitasi, ya kan? Main di jam-jam tertentu, di tanggal-tanggal tertentu kan gitu, nggak karena hujan dan banjir, enggak pengaruh itu kan gitu kan, nggak ngaruh kan itu udah bukti juga, itu bukti maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berani Al-Quran terangkan.
Ya kan? Transparan. Matakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Kan gitu. Subhanallahi amma yasifun. Ya. Jadi apa yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita mau membahas keesaan Allah, makanya ini harus ada kayak gitu, harus ada dipahami ya gitu kan. Ini kita membahas ini satu Tuhan. Satu Tuhan tapi versi orang yang kafir ini enggak 50-50. Kalau itu yang 50-50 itu yang benar. Kita harus 50-50 sesama kita. Oh sama kita 50-50 lah sesama manusia. Oh dengan Tuhan nggak bisa 50-50 karena Tuhan itu adalah Esa, tidak ada gotong royong dan pasti satu namanya Esa ya gitu. Ya yuk kita baca sekarang ayatnya. Yuk lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Terus Apa itu? Maudu surah. Maudu surah Al-Bara'atu minas syirki wa ahlihi. Bersih dari kesyirikan dan ahli syirik. Ya. Terus Bahwa Fadluha. Ya. Fadluha rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atai al-fajri qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ya, terjemahkan. Fadilahnya Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di 2 rakaat di salat fajar. Salat sunnah. Oh, salat sunnah. Subuh. Salat subuh. Yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya, ini menunjukkan keutamaannya. Karena dapat dikatakan ini surat berarti dibaca terus. Ya kan? Dibaca terus. Sekalipun bukan di tiap rakaat seperti Al-Fatihah. Memang agung Al-Fatihah karena kalau Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. Kalau ini yang dibaca tiap hari. Tiap hari di qobliyah subuh, gitu kan? Dan itu suatu ibadah yang agung yang melebihi dunia seisinya. Ya kan itu kan? Gitu. Ya kalau dengan pakai toyek juga nggak masuk akal, tapi ini karena syar'i kan gitu. Ini karena syar'i begitu. Ini memang menerangkan menerangkan al-baru'atu minasyirki. Menerangkan al-baru'atu minasyirki, menerangkan bagaimana bisa bersih dari perserikatan. Ini memang berketuhanan yang maha esa. Esa wujudnya, esa sebagai rububiyahnya pencipta, esa sebagai uluhiyah yang berhak
Sembah Esa pemilik al-asma was sifat. Kan itu. Dia Ta'ala wujudnya Esa. Ya toh? Dia Esa wujudnya. Apa artinya wujudnya Esa? Artinya ya dia Ta'ala wujudnya Esa. Walaupun kita ada, tapi wujud kita tidak seperti dia. Kita ini ada, tapi kemarin belum ada. Kamu apa? 50 tahun yang lalu. Hah? Aku tanya kamu apa? Nah, itulah bedanya. Kamu dulu nggak ada. Kamu apa? 100 tahun yang akan datang. Kamu apa? 100 tahun yang akan datang. Yang akan datang ya. Besok tahun 3022. Nggak ada. Nama pun mungkin juga nggak ada. Tidak hanya orangnya. Nama pun mungkin juga tidak ada. Kalau masih paling tinggal nama. Kalau masih kamu orang top, orang hebat, namamu masih bertahan satu abad. Kamu orang top, ya gitu. Bisa lah namamu bisa seabad masih eksis. Mungkin, kan itu ya. Tinggal nama mungkin bisa. Kalau Allah selalu ada. Namanya dia ada tanpa serikat. Dia ada, tidak pernah tidak ada, dan selalu ada, tidak akan tidak ada. Kan gitu. Dia selalu ada. Itulah wujudnya dia Ta'ala. Dia pun Esa. Jadi jangan pahami, ya kan ada yang lainnya. Kita juga ada. Kita juga ada. Tapi adanya kita adalah pernah tidak ada. Dan juga akan tidak ada. Kita ada hanya sementara. Itu enggak berarti dengan Esa-nya Allah. Esa wujudnya Allah yang dia ada, tidak pernah tidak ada dan selalu ada, enggak pernah tidak ada lagi. Kan gitu ya kan. Demikian dia Ta'ala. Kita ditanya, hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kan itu kan? Itu kalau kita semua demikian. Itu esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu esanya dia Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Di sini harus al-baru'atu minasyirki yang gitu kan, harus lepas dari kesyirikan, dari perserikatan. Esa Allah itu. Dia Maha Esa. Dalam wujudnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, al-asma was sifatnya. Gitu. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain, gue tanyakan, dia apa aja al-asma'nya. Itu kan, apa aja sifatnya. Kan itu. Jadi ketahuan, kelihatan kayak itu, keagungan Allah. Dia pemilik al-asmaul husna wa sifatul mulia. Ya kan itu kan. Itu jadi kita kaji itu tolak ukur, itu ciri Tuhan yang benar, ya kan itu. Yuk lanjut sekarang fawaidu ahkam nomor 1. Ayo Mat baca. Bismillah. Fawaidu wa ahkamu. Al-ula qul ya Muhammadu li haula'il kuffari bil wahyi al-munkarina lit tauhidi al-musyrikina al-munkirina lit tauhidi al-musyrikina fi ibadatillahi la a'budu ma ta'budun minal awthanil lati la hawla laha wa la quwwata wa hiya dha'ifatun la taqdiru ala syai'in.
Yang pertama, katakanlah wahai Muhammad dengan wahyu kepada orang-orang kafir ini, kepada mereka-mereka yang mengkufuri wahyu, kepada mereka orang-orang yang mengkufuri wahyu dan mengingkari keesaan Allah dan mereka berbuat syirik dalam beribadahan kepada Allah. La a'budu ma ta'budun, dari berhala-berhala yang aku tidak menyembah, yang mereka tidak menyembah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dari berhala-berhala yang dia tidak memiliki, yang pasti itu berhala tidak memiliki daya dan kekuatan, dan dia sangat lemah, tidak mampu berbuat apapun. Ya, ini yang pertama. Dari firman-Nya Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah tuhan-tuhan yang kalian sembah. Kenapa? Iya, mereka mengusulkan solusi yang mereka bilang 50-50 itu karena mereka apa? Mereka al-kuffari bil wahyi. Mereka mengkufuri wahyu. Ya kan? Karena mengkufuri wahyu akhirnya ya tidak mendapatkan petunjuk di dalam kegelapan sehingga ya memandang 50-50 apa yang itu sebetulnya salah besar, ya kan? Kata mereka yang ingkari wahyu kepada mereka yang al-munkirina litauhidi, yang mengingkari keesaan Allah. Mereka yang al-musyrikina fi ibadatillah, mereka yang mensyarikatkan dalam hal ibadah, memberikan peribadahan kepada selain Allah juga, meskipun juga menyembah Allah. Katakan kepada mereka yang mereka memberikan solusi yang mereka anggap emas 50-50, katakan kepada mereka la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Apakah itu macam-macam al-ausan, yang mana semua al-ausan yang kalian sembah pasti la haula laha wala quwwah. Ini namanya allati la haula laha wala quwwah, juga jangan salah paham loh ya. Patung-patung yang tidak punya daya dan kekuatan. Jangan difahami dalam bahasa Indonesia berarti ada patung yang punya daya dan kekuatan. Jangan begitu. Ya, jangan demikian. Ini namanya illatun kasifah, patung-patung Tuhan-Tuhan yang pasti tidak punya daya dan kekuatan. Seperti di awal Al-Baqarah, di satu ayat pertama kali yang Allah menerangkan, memerintahkan hamba untuk menyembah Allah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Rabbakum alladzi khalaqakum. Sembahlah Rabbmu, Rabb yang telah menciptakan kamu. Kan gitu. Jangan dipahami ada Rabb yang tidak menciptakan. Jangan gitu. Ya kan gitu. Kalau nggak menciptakan ya bukan Rabb kamu, berarti gitu. Di Rabbmu yang sifatnya pasti alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang sifatnya pasti pencipta kamu dan pencipta nenek moyangmu. La'allakum tattaqun. Ya kan itu kan itu. Itu namanya ilatun kasifah. Ya, itu namanya menerangkan ilah.
Rob itu adalah sang pencipta, gitu kan? Sang pencipta. Itu. Namanya al-ausan pasti la haula laha wala quwwah. Pasti apa? Pasti dia dhaifatun la taqdiru ala syai'. Dia pasti lemah, enggak mampu apa-apa. Yuk lanjut. Bismillah. Al-musyrikuna lam ya'budullaha ta'ala walan ya'buduhu li adami ikhlasihim fi ibadatihim. Fa ibadatuhum al-muqtarinatu bisirki la tusamma ibadatun. Orang-orang musyrik tidak menyembah, tidak beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak akan menyembahnya. Tidak ada keikhlasan pada mereka dalam ibadah mereka. Maka ibadah mereka yang tercampuri syirik tidak disebut ibadah. Ya, itu. Itu ya, Wah. Itu ya. Itu yang kedua, faedah dari apa? Dari ayat wala antum abiduna ma a'bud. Jadi kalau versi mereka, aku menyembah Tuhanmu, kamu menyembah Tuhanku. Versi yang tauhid, aku enggak menyembah Tuhanmu, kamu kok tidak akan menyembah Tuhanku. Itu. Walaupun Anda menyembah Tuhanku, selagi Anda masih tidak ikhlas, belum murni, masih campur, itu tidak dinamakan ibadah yang dikehendaki oleh Tuhanku. Oh, gitu ya kan? Demikian. Ya, jadi kita bahas ya. Demikian. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.